Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses dan materi apa saja yang telah saya bagikan pada saat diseminasi modul 1.4 budaya positif. Namun, pertama perkenalkan, nama saya adalah Masril, peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 Kota Banda Aceh. Salam guru penggerak. Pertama, ketika saya berdiseminasi di sekolah saya pertama sekali menyampaikan prinsip pembelajaran paradigma baru. Seperti yang kita pahami, pada saat diseminasi tersebut, saya menjelaskan bagaimana mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan terhadap anak-anak. Kemudian prinsip pembelajaran paradigma baru selanjutnya mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Kemudian paradigma selanjutnya menyesuaikan konten kehidupan peserta didik. Kemudian di mana pembelajaran yang dilakukan oleh guru berprinsip sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, yakni membangun kepastian belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran peserta didik. Jadi 4 prinsip ini menjadi prinsip utama paradigma pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan apa saja peran guru penggerak. Peran guru penggerak seperti yang kita pahami, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian menjalin kolaborasi antar guru, kemudian selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Ini adalah peran penting yang harus diemban dan dilaksanakan atau diberikan peran yang signifikan untuk dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kemudian selanjutnya ada nilai guru penggerak. Setidaknya ada 4 nilai guru penggerak, kemudian ditambah 1 yang paling inti. Pertama, reflektif. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, mandiri. Dari keempat nilai guru penggerak tersebut haruslah berpusat kepada murid. Kemudian selanjutnya ini adalah dokumentasi aksi nyata pembelajaran yang saya lakukan, yang saya menganggap pembelajaran tersebut sudah berpihak kepada murid. Jadi dengan bekerja kelompok, lantas kemudian pembelajaran yang dilakukan dengan berdiferensiasi, kemudian menghargai keragaman masyarakat, menghargai keragaman peserta didik di kelas, sehingga muncullah semangat, muncullah kreativitas, muncullah ide-ide daripada anak-anak ketika mereka dalam proses belajar mengajar, yang pada akhirnya memberikan kebahagiaan dan kemerdekaan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Ini adalah dokumentasi, adalah bukti aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif pada dasarnya adalah cara penerapan disiplin
yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kemudian selanjutnya yang saya jelaskan pada diseminasi tersebut adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang kita pelajari dalam teori, motivasi perilaku manusia itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah motivasi internal, kemudian motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu terdapat dua kelompok besar. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Kemudian motivasi eksternal selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah dorongan, adalah motivasi yang keluar, yang muncul dari luar diri mereka, sehingga mereka tertarik untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian motivasi internal. Motivasi internal sebuah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang, yakni biasanya motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tersebut, maka dia melakukan sesuatu. Inilah dua motivasi perilaku manusia, baik motivasi yang sumbernya eksternal maupun motivasi internal. Kemudian, kalau kita melihat juga pada teori yang sudah kami pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sana nanti kita menemukan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah untuk penguasaan. Bagaimana manusia menguasai sesuatu yang dia inginkan. Kemudian kesenangan, kegembiraan. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kasih sayang. Nah, tapi yang paling penting adalah semua daripada kebutuhan dasar manusia itu berpatok atau bertumpu pada satu ketentuan yang memang sangat penting bagi seorang manusia, yakni kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Seperti yang kita pahami sebelumnya, bahwa posisi kontrol seorang guru sangatlah penting untuk dipahami dan sangat penting untuk dipraktikkan, sehingga kita sebagai guru harus menentukan kita pada posisi yang mana untuk mengontrol siswa agar mereka menjadi insan yang baik untuk masa depan negara Indonesia. Pertama kita lihat adalah posisi kontrol seorang guru pada sisi penghukum. Pada sisi penghukum ini di mana guru memposisikan dirinya, memberikan hukuman kepada anak ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru selanjutnya adalah sebagai teman. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Seperti yang kita ketahui, dari kelima posisi kontrol ini pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun memang dalam konteks dunia pendidikan, posisi kontrol manajer adalah posisi yang terbaik untuk dipraktikkan.
Mengapa demikian? Karena posisi kontrol guru pada posisi penghukum ini akan melahirkan rasa kebencian terhadap gurunya dari siswa karena dia merasa dihukum. Mungkin barangkali setiap kali ada kesalahan dia akan merubahnya, namun akan melekat kepada dirinya sesuatu ingatan yang tidak positif. Demikian juga membuat rasa bersalah. Kalau pada posisi teman, guru akan menjadi serba salah karena murid atau peserta didik akan merasa bahwa tidak begitu penting sebuah kebiasaan positif, karena nantinya jikalaupun dia salah, dia akan dibantu oleh seorang teman, di mana teman tersebut adalah gurunya sendiri. Demikian juga posisi pemantau ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun pada posisi manajer adalah sebuah posisi kontrol yang sangat positif untuk diterapkan terhadap setiap perilaku anak-anak di sekolah. Nah, oleh karena itu kita melihat secara gamblang bahwa dari posisi kontrol tersebut akan memunculkan banyak hal-hal yang barangkali di luar daripada jangkauan kita. Nah, kalau kita lihat misalkan pada posisi yang kita anggap pada posisi identitas yang gagal ya, karena ini kontrolnya berasal dari luar, sehingga anak-anak itu melakukan sesuatu karena mereka menghindari hukuman. Jadi ini termasuk di dalamnya adalah penghukum tadi, kemudian membuat orang bersalah. Jadi anak-anak di sini contohnya ya, seorang guru akan sering menghardik, ya kan, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir anaknya. Itu kan mereka kan merasa terhukum ya, dan ini tidak positif. Kemudian kalau membuat orang bersalah, biasanya guru sering melakukan mengatakan sesuatu yang tidak membuat positif secara psikologi kepada anak-anak ya kan, dengan menceramahinya. Kemudian guru menggunakan kata-kata seharusnya kamu harus seperti ini, saya kecewa dengan kamu, dan ini adalah sebuah kata yang dipraktikkan untuk melahirkan rasa bersalah terhadap anak. Demikian juga contoh-contoh yang lain gitu kan, sehingga anak-anak atau peserta didik ketika dia melakukan kesalahan, guru mengambil posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka akan membuat sebuah solusi yang nantinya lahir dari anak itu bukan dikarenakan dari dalam dirinya sendiri, tapi karena takut atau menghindari hukuman yang akan diberikan kepada dia. Kemudian kalau identitas yang berhasil atau sukses, itu berarti kontrol dari luar juga, dia akan mengharapkan sebuah imbalan atau ketergantungan kepada orang lain ya. Artinya ini bisa dilihat dari posisi teman dan pemantau ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia akan tahu bahwa nanti di depannya dia akan mendapatkan sesuatu ya, yang barangkali untuk membuat dia lebih nyaman, membuat dia lebih mendapatkan sesuatu yang menurut dia berharga, sehingga dia melakukan sesuatu disiplin yang barangkali tidak melekat pada dirinya gitu. Nah, kalau pada posisi manajer, otomatis akan lahir dari dirinya sendiri, kemudian akan memunculkan ya, akan memuatkan pribadi dia dikala tidak pun dipantau, tidak pun diberikan ancaman kepada dia, dia akan membuat sesuatu sikap atau perilaku
yang menunjukkan sikap yang positif baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan sekitar dia. Nah, yang paling penting dari tadi yang semua kita jelaskan pada posisi kontrol, yang mana kita ketahui bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, di sini kita lihat bahwa posisi manajer, guru berbuat baik, posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian guru tersebut mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas yang berhasil pada murid. Nah, posisi kontrol inilah idealnya selalu digunakan berulang-ulang atau dipraktekkan oleh seorang guru ketika menghadapi satu permasalahan yang muncul di lingkungan sekolah, ya, sehingga anak-anak akan merasa nyaman dan merasa bahwa apa yang dia lakukan atas solusi persoalan yang sudah terjadi bukanlah paksaan, tetapi itu adalah sebuah kebutuhan untuk dia, sehingga akan melekat pada dirinya sendiri. Oke, kemudian selanjutnya pada diseminasi tersebut saya menjelaskan bagaimana keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat, ya. Sesungguhnya keyakinan kelas ini menjadi sebuah acuan ataupun pegangan bagi guru dan peserta didik untuk bisa konsisten dalam menjalankan aktivitas yang positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah secara umum. Nah, di dalam keyakinan kelas tersebut, guru berperan aktif, ya, dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, ya, akan memunculkan saling memahami satu sama lain dan saling menjaga ketertiban di kelas, sehingga kenyamanan dalam proses belajar mengajar bisa tercipta. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tentu, ya, harus berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini hal yang paling penting, ya. Walaupun kesepakatan kelas sudah kita buat rapi, kita susun dengan sedemikian rupa lengkap, anak-anak juga setuju dan sepakat, tetapi jikalau kita tidak mampu menjalankannya di kelas dengan tertib, konsisten, dan kontinu, maka keyakinan kelas tersebut tidaklah bermakna dalam kehidupan kita ketika proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi, dokumen pengalaman ataupun aksi nyata dari penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Ya, ini adalah dokumen kecil, ya, yang saya tunjukkan membuktikan bahwa memang apa yang saya pahami ketika mempelajari konsep, mempelajari praktik bagaimana penerapan keyakinan kelas itu sudah saya lakukan di kelas. Kita bersama dengan peserta didik, bersama dengan murid menentukan, ya, mensepakati, ya, kesepakatan kelas, ketertiban kelas yang bagaimana yang cocok untuk kita lakukan, dan kita lakukan juga konsisten bersama, yang lahir dari mana, dari peserta didik, oleh peserta didik, dan kemudian nanti insya Allah semua kesepakatan apa yang kita yakini untuk diterapkan di kelas itu juga untuk kebaikan anak-anak di kelas, supaya tercipta kenyamanan dan ketentraman dalam belajar, sehingga efektivitas penerapan ilmu yang
disampaikan oleh guru di kelas bisa diserap dengan baik oleh peserta didik. Nah, kemudian teori yang sudah saya pahami kemudian saya berikan pada saat diseminasi adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian satu masalah. Seperti yang kita pahami bahwa dalam segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Setidaknya melalui 3 tahapan ya, yaitu tahapan yang pertama menstabilkan identitas, kemudian mencoba untuk memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan oleh peserta didik ya, kemudian menanyakan keyakinan keras yang sudah dipahami atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati yang tadi sebelumnya, yang sudah bersama-sama dirumuskan, yang sudah bersama-sama kita yakini bahwa hal tersebut bisa kita perhatikan. Nah, dengan 3 segitiga restitusi ini akan melahirkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan ya, sehingga guru tidaklah memberikan hukuman kepada muridnya, tetapi muridnya akan berubah, muncul rasa ingin berubah menjadi lebih baik yang muncul dari dalam dirinya karena didasari oleh apa yang telah disepakati bersama. Oja tahu kan kenapa Bapak memanggil Oja ke ruangan ini? Saya tahu, Pak. Kalau Oja tahu, apa kira-kira penyebab atau alasan kenapa Oja Bapak panggil? Karena saya terlambat datang ke sekolah. Sebenarnya kalau terlambat bukan hanya Oja yang terlambat, banyak teman-teman lain juga terlambat. Jadi Oja tidak perlu merasa bersalah karena terlambat. Tentu Oja punya alasan. Jadi menurut Oja, kenapa sih Oja bisa terlambat hari ini? Saya terlambat karena keterbatasan transportasi. Kalau di keluarga saya kan saya punya 1 keluarga. Jadi kalau di pagi itu orang tua saya antar adik saya yang sekolahnya jauh dulu baru nganterin saya ke sekolah. Berarti itu kenapa Oja bisa terlambat. Dan sebenarnya juga Oja kan jarang terlambat. Nah kalau gitu, jadi menurut Oja, apa strategi atau solusi yang Oja pikirkan supaya besok atau minggu depan nggak terlambat lagi? Insya Allah, saya ingin bangun lebih awal, terus ngaturin waktu untuk ngantar adik sama ngantar saya biar nggak terlambat lagi, Pak. Oh bagus, Oja luar biasa ya karena udah memikirkan apa solusi yang bagus untuk kedepannya. Nah, terus kemudian Oja kan tahu kita punya keyakinan kelas atau punya ketentuan-ketentuan sekolah, terutama keyakinan kelas, aturan di kelas. Jadi menurut Oja, keyakinan kelas yang mana yang Oja udah langgar? Kedisiplinan sama terlambat ke sekolah. Oke. Karena memang kedisiplinan sama terlambat sekolah itu kan udah kita sepakati sebelumnya bahwa kita semuanya harus mengikuti apa yang udah kita sepakati. Jadi terakhir menurut Oja. Jadi kira-kira dengan dialog kita ini, dengan diskusi singkat kita ini ke depan, Oja kira-kira gambarannya seperti apa? Mau jadi seperti apa kira-kira Oja? Saya ingin menjadi orang yang tepat atau taat peraturan, jadi orang yang disiplin dan soal saya juga yang sukses. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Oja, Bapak pikir untuk penyelesaian masalah Oja tentang terlambat hari ini mungkin cukup di sini karena saya yakin, saya lihat juga Oja sangat kooperatif. Semoga Oja ke depan tidak lagi terlambat supaya materi pelajaran di kelas Oja nggak ketinggalan. Baik Oja, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri sini ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih
kepada Pak Masril karena telah memanggil saya untuk berdiskusi tentang kesalahan saya, yaitu keterlambatan ke sekolah. Saya ucapkan beribu terima kasih karena dengan Pak Masril mewawancarai saya mendapatkan beribu-beribu solusi agar saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Min, selamat datang ke ruangan ini. Amin pasti tahu nih, kenapa menurut Amin Bapak panggil Bapak ke ruangan ini. Karena mulai seperti saya putih ya. Oh betul. Jadi Amin udah tahu ya kenapa panggil ke sini. Karena memang tadi Bapak ada laporan bahwa memang Amin hari ini tidak menggunakan sepatu sesuai dengan apa yang diatur oleh sekolah. Oke, sebenarnya Amin nggak boleh merasa bersalah karena sebetulnya memang ada banyak teman-teman lain juga yang salah bersepatu. Tapi yang perlu itu apa? Kita bisa merubahnya lebih baik ke depan. Nah itu yang paling perlu. Nah Amin pasti tahu nih kenapa Amin alasan Amin kenapa nggak bersepatu hitam hari ini. Karena seperti contohnya ada rusak main bola kemarin. Itu udah robek lagi Pak. Oh iya berarti sepatu Amin pakai untuk main bola. Ya. Oh iya karena sebenarnya sepatu itu ada khususnya dia. Kalau sepatu main bola pakai untuk sekolah, kalau sepatu sekolah kita pakai untuk sekolah. Nah, Min, kalau gitu berarti gara-gara main ini ya, gara-gara main usaha main bola ya. Jadi terus Min, kira-kira ke depan apa solusi menurut Amin untuk bisa mengatasi sepatu Amin yang salah ini? Kedepannya saya akan mengambil sepatu warna hitam lagi Pak. Nanti kalau ada rezeki saya beli lagi. Oh alhamdulillah. Nanti yang penting Amin sudah bertekad bahwa solusi dari permasalahan ini Amin rencananya mau beli lagi sepatu yang benar-benar warna hitam supaya tertib sekolah ya. Oke, alhamdulillah berarti Amin sudah mendapatkan solusinya. Terus kemudian menurut Amin, seingat Amin, kesepakatan kelas yang mana yang kita sepakati? Apa saja kesepakatan kelas yang kita sepakati? Di kelas perusahaan tentunya ya sepatu saya Pak. Oh betul. Salah satunya sepatu ya, ada kebersihan, ada sepatu, terus Ada ketertiban. Oke, ada ketertiban. Nah, sepatu sebenarnya kita sepakatinya itu sepatu hitam. Iya, benar. Nah, Amin, kira-kira nih, ini yang terakhir nih. Amin, untuk ke depan itu seperti orang apa atau menjadi seorang seperti apa Amin kira-kira? Saya ingin menjadi dokter alami. Oh, terus apalagi Amin? Membanggakan kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Jadi Amin udah paham ini ya, betul ya, bahwa memang semua orang punya kesalahan, tapi kita punya cita-cita masa depan yang lebih bagus. Jadi begini nih, jadi hari ini Amin, solusi dari masalah sepatu Amin sudah kita temukan. Yang penting itu next ke depan Amin insya Allah bisa memperbaikinya supaya nanti Amin tertib di sekolah. Karena kalau kita tertib nanti insya Allah kita bisa mendapatkan pelajaran dengan baik. Oke, baik Amin, terima kasih sudah datang ke ruangan Bapak. Kita sudah mendapat satu kesepakatan bahwa nanti Amin akan mencoba mencari solusi untuk memperbaiki sepatu Amin yang salah. Oke, baik, terima kasih Amin. Nanti silakan masuk kelas, sampai ketemu nanti di kelas ya. Terima kasih. Silakan Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamin dari kelas 11. Saya hari ini dipanggil ke ruang Pak Masril karena sepatu. Kami sudah negosiasi untuk menggantikan sepatu saya seperti semula warna hitam dengan cara kedepannya nanti saya akan berubah menjadi memakai sepatu warna hitam. Sudah dapat solusinya saya sama Pak Masril. Jadi saya senang negosiasi sama Pak Masril hari ini karena masalah saya udah selesai. Demikian sama saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini adalah dokumen diseminasi yang telah saya lakukan. Tapi dokumen diseminasi yang saya tampilkan di sini adalah berbentuk foto saja, tidak dengan berbentuk video. Ini adalah sesi pembukaan perkenalan diri saya sebagai narasumber dalam berbagi praktik baik atau diseminasi
pada kali ini adalah dokumen-dokumen berbentuk foto menyatakan atau membuktikan bahwa memang saya sudah melakukan diseminasi di sekolah saya. Oke, ini menjelaskan contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah kepada peserta diseminasi pada hari tersebut. Ini juga sama. Ini adalah menjelaskan bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia yang saya sampaikan kepada peserta diseminasi. Kemudian ini adalah disiplin positif dari 3 unsur yang tadi juga di depan sudah saya sampaikan materi-materi apa saja yang saya sampaikan kepada peserta diseminasi di sekolah saya. Ini adalah teori motivasi, itu barangkali terlihat dari gambarnya. Ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Kita bisa melihat dari tampilan PPT-nya. Kemudian ini adalah posisi kontrol, posisi kontrol guru terhadap siswa. Kemudian ini sama menjelaskan posisi kontrol bersama siswa. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang sempat saya abadikan ketika kita melaksanakan diseminasi di sekolah. Semoga foto-foto ini dapat mewakili pembuktian bahwa diseminasi sudah saya lakukan di sekolah di mana saya mengajar sehari-hari. Baik, terima kasih.